Superneck ada gitu. Harusnya ada ya. Di sini nggak ada modenya. Nggak ada sih, atau karena efek casing doang. Jadi ragu. Gimana lagi nih bukanya? Gue lebih oke manjang, cuman ya sekarang dia kotak dan ya silahkan kalian pilih aja. Halo semuanya, selamat datang di channel SMedia Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini kita mau unboxing DJI Osmo Nano. Jadi langsung banget pas launching gue beli buat cobain, kita unboxing, dan nanti mungkin kita bakal buat reviewnya, bahkan mungkin kita versus juga dengan Go Ultra gitu ya. Karena dia akhirnya memasuki ke ranah wearables kamera kalau bahasanya Potato Jet atau siapa gitu ya yang bahas ini sih, dia bilangnya wearables kamera, tapi ya mungkin kita bilangnya ultra compact action kamera gitu ya. Dan ini sebenarnya menarik ya, karena gua sih ngelihatnya dia konsepnya itu mirip dengan Osmo Action 2. Dan Osmo Action 2 gagal karena overheat. Padahal gue juga demen banget ya, kita juga sempet coba waktu itu POV waktu gue ngerjain Canon R3 itu juga pakai si Action 2. Cuman karena overheat nggak bisa record lama, akhirnya ya gagal di Action 3. Bentuknya balik lagi ke action cam normal ala-ala GoPro. Dan sekarang sepertinya iterasi keduanya dia jadi sebuah branding baru yang disebut dengan DJI Osmo Nano. Yang jadi pertanyaan ya, tahun ini kita dapat Action 6 atau enggak ya? Karena ada Osmo Nano ini. Oke, jadi dia dijual dengan dua pilihan, tapi pilihannya ini cuma memori doang ya, bukan perbedaan aksesoris, bukan kayak versi combo atau semacamnya. Ini memori doang, ada yang 64GB dan juga 128GB, dan gue ngambil yang 64GB aja karena harusnya sih cukup ya, kita lihat nanti lah. Tapi ya mungkin biar nggak berlama-lama, kita langsung sambil unboxing aja, sambil gue jelasin juga. Nah, dia menarik ya buat gue karena ukurannya kecil dan dia membawa sensor layaknya action cam normal. Jadi dia sensornya itu 1/1.3 inch. Sama kayak DJI Action 5 Pro-nya gitu. Jadi kayak action cam yang proper. Oh, ini ada ininya deh. Jadi kayak action cam yang proper, cuman di sini dia dalam body yang jauh lebih kecil gitu ya. Dan ya, nih kita buka. Lalu ini unit kameranya unik juga ya, naruh kameranya gitu doang. Dan ya tadi gue ngomongin balik lagi soal sensornya 1/1.3 inch. Sebenarnya menarik karena sensornya jadi lebih kecil dibandingkan si Go Ultra. Tadinya gue berekspektasi Osmo Nano ini, karena kan rumornya udah ada juga, gue ekspektasinya tuh dia bakal di 1 inch mungkin, tapi ternyata enggak, 1/1.3, tapi itu pun udah cukup gede ya. Tapi lebih gede sih Go Ultra di 1/1.28 inch ya, nggak sesignifikan itu sih perbedaannya, cuman memang ya worth to mention juga kalau itu lebih gede. Nah, ini kita dapat beberapa aksesorisnya. Wah, ini suction yang sangat sederhana ya. Tapi kayaknya sih efisien buat ini doang mah. Dan ya ngetesnya nggak bisa di meja ini juga sih, karena dia nggak rata ya, bertekstur-tekstur. Lalu kita lihat ini ada, oh dia ada kayak semacam housing cage gitu, mungkin buat proteksi tambahan. Walaupun secara konsep dia udah ala-ala action cam juga ya. Bisa dibawa masuk air juga setahu gua, cuman ya kita dapat sedikit protective case. Oh dia tetap ada ininya juga, pass-through untuk pinnya. Lihat ya. Dan kabel. Biasalah kabel C ke C. Sama di sini ada apa nih? Oh, ini kalung. Kalau misalkan kalian pengen tempelin di sini via magnet gitu ya. Nah, kita langsung lihat produknya. Ini adalah bagian modulnya dulu yang membawa layar dan baterai tambahan, dan ini lebih enteng dari perkiraan gue sih. Modulnya enteng banget. Nempel dia. Nah, ini dia mirip sih konsepnya sama si Action 2 ya, kalau kalian belum nonton. Dan oh iya, harganya ini lumayan terjangkau sih, gue suka sih. Karena yang 64GB ini gue beli dia 499, 4.990, dan yang versi 128GB-nya itu 5.700-an setahu gue. Jadi masih oke. Oke, ini barangnya rasanya enteng banget. Jadi agak aneh gitu, walaupun dia agak lebih gede sih dari ekspektasi gue. Ternyata dia lumayan gede, cuman rasanya enteng banget. Serius. Kayak aneh gitu loh, kayak kamera tuh kalau belum dipakein baterai gitu rasanya kayak enteng banget. Ya mungkin biar lebih ini juga ya buat dipakai atau ya kita tempel kemana-mana. Dia kan ada magnetnya juga nih, jadi dia nggak terlalu rewel. Maksudnya nggak bobotnya tuh nggak terlalu berat gitu, memberatkan si magnetnya. Jadi ya
Makanya dia ukurannya, bobotnya dibuat enteng gitu. By design. Oke, ya seperti ini. Oh, dia langsung nyala tuh. Ada indikator pengecasannya. Dan ini aksesoris buat ini ya, buat topi kayaknya nih. Yap, ini dia aksesoris buat topi. Jadi diklip sama mana nih? Gue ngasih liatnya enaknya gimana. Cuma dia tetap harus kita dorong ya. Magnetnya nggak langsung kayak nempel. Tuh, kuncinya kan bisa lihat ya. Jadi harus tetap didorong pakai tangan. Nah, ya nanti kayak gini lah kurang lebih bentuknya. Oh sorry, ini salah arah. Harusnya begini ya. Ya dia sebenarnya bolak-balik bisa sih. Karena kita pakein layarnya juga gitu ya. Kita mau layar yang ngadep ke belakang, mau layar yang ngadep ke depan itu bisa. Dan dia tetap ngecas juga, tetap terkoneksi juga. Oke, kita coba nyalain. Mana nyalainnya? Pencet tombol record kah? Yep. English. Cuma dia, biasanya harus ini nih, aktivasi. Ini gue sih first impression yang langsung berasa dia touchscreen-nya kecil banget ya dibanding si Ultra gitu. Jadi buat preview, walaupun dia pakai modul yang terpisah, tapi kecil banget sih. Jadi agak kurang. Ya walaupun nggak masalah juga sih, tetap kita bisa ngelihat dengan jelas. Gue bisa record nggak ya? Coba kita ganti resolusi dulu. Siapa tahu nanti kalau footage-nya bisa masuk. Tapi ini gue belum nyeting apa-apa ya, cuma resolusi 4K 30 dan kita tes record. Swipe down to set length. Apa itu? Nah ini ya, silahkan kalian nilai gitu ya. Nih kualitasnya harusnya lumayan oke lah, karena dari ukuran sensor kan mirip-mirip sama Action 5 Pro. Dan ya ini harusnya membawa kualitas gambar yang sama bagusnya. Lalu dia juga udah 10-bit dengan D-Lock M. Dan buat yang belum tahu, kita juga punya LUT khusus untuk D-Lock M gitu ya, yang kita biasa pakai di Pocket 3 kita, yang bisa menghasilkan warna layaknya kamera mirrorless. Kalian bisa cek juga LUT-nya di stdigital.id. Itu berlaku kalau kalian pakai berbagai produk DJI ya, mau Nano ini, Pocket ataupun DJI Action dan juga drone-drone dari DJI, selama yang mensupport 10-bit D-Lock M gitu. Jadi ya itu, kalau kalian pengen warnanya kayak mirrorless. Nah, nih gue mungkin langsung sekalian bandingin nih dengan Go Ultra. Kita lihat kameranya dulu kali ya, modul kameranya. Super NEC ada gitu? Harusnya ada ya. Lihatnya dari sini. Mode malam harusnya ada, dua-duanya ada. Di sini nggak ada modenya kok. Nggak ada sih kah? Dia bebareng sama ganti mode video foto gitu biasanya. Iya. Sini kan? Iya, terus sini. Oh nggak ada ya? Tapi di Potato aja dia low light-nya masih lumayan oke kok, atau dia turn on secara otomatis. Ya nanti kita tes lagi lah. Cuman soalnya gini sih, yang gua tahu ya DJI itu kalau misalkan kita nyalain Super Night kan dia D-Lock M-nya nggak bisa kan? Yeah. Nah, jadi harusnya di mode malam ya kita nggak bisa beli D-Lock M, tapi paling nggak kita tahu ada mode malamnya nyala gitu. Di sini kok nggak ada ya? Ya mungkin nanti tungguin reviewnya juga ya. Ini masih baru banget, jadi kita sedikit impression. Unitnya dulu aja. Nah, ini DJI, ini Insta360, dan significantly lu kelihatan nggak dari lu gedean si DJI ya? Yeah. Ternyata. Cuman proporsinya sebenarnya gue lebih suka manjang, karena dulu Go itu yang asli juga yang dulu itu manjang gitu kan, kayak kapsul. Sedangkan sekarang dia agak kotak. Gue lebih oke manjang, cuman ya sekarang dia kotak, dan ya silahkan kalian pilih aja. Ini sensornya lebih gede dan ketebalan juga beda ya. Tuh, kalau kayak gini kelihatan banget bedanya nih si DJI sama si ini. Ya mungkin bakal preferensi masing-masing. Tapi yang gue suka juga, yang gue sayangkan di sini nggak ada, lu sih mungkin nggak pakai kemarin Ska. Dia udah terkonek dengan Apple Find My. Ini gue pengen cerita Win. Apple Find My ini kocak Win. Kalau dia nyala, semua yang pakai iPhone. Oh iya, soalnya nggak ada guanya. Iya. Soalnya nggak ada guanya. Kalau ada guanya dia nggak akan rewel. Kemarin pas makan malam gitu, ini 360 siapa sih? Gue udah. Iya. Komplain. Nah, iya salahnya kemarin tuh harusnya ketika pindah ke lu yang bawa device-nya gitu, lu masukin ke Find My lu. Karena sebenarnya oke loh, dia kalau misalkan lu hilang, posisi mati pun dia bisa tahu lokasi selama dia bisa baca ada iPhone di sekitar dia, sama dia bisa bunyi.
bisa alarmin items. Oh, masuknya items tapi dia bukan di device. Kayaknya lu perlu nyalain lagi sih Find My-nya di dia. Kemarin gua matiin jadinya. Oh, lu matiin. Iya, Oh iya benar. Terakhir di Sumba tuh. Jadi Ska kemarin habis dari Sumba ya. Nah. Soalnya Find My itu pertama harus bareng gua. Sama kalau dia bergerak bareng sama device yang bukan punya dia, itu warning. Iya. Dianggapannya tuh si Find My-nya dipakai buat tracking orang gitu. Oh iya bener juga ya. Ya itulah. Tapi itu fitur yang menurut gue kepake banget. Karena di posisi mati pun gue udah ngetes gitu ya. Di posisi mati nggak dioperasikan apa, barangnya nggak ada gitu. Gue nyalain, gue bisa bail juga. Dan dia bakal bunyi di sini gitu. Jadi itu adalah fitur yang sangat disayangkan nggak ada di DJI ya. Padahal harusnya DJI bisa banget gitu buat nerapin. Dia baterainya juga awet. Semoga DJI juga sama ya. Baterai lumayan awet, overheat pun nggak ngalamin. Overheat harusnya udah bukan zamannya lah. Harusnya yang nggak tahu juga. Tapi ya sekarang kita lihat layar ya. Gue sih merasa layarnya jauh lebih kecil ya si DJI. Nggak jauh sih, tapi ya lebih kecil berasa lah gitu. Yaitu gambarnya juga overexpose banget di situ. Mungkin gue ini. Nah ya berasa lebih kecil gitu. Jadi ya agak disayangkan. Sama ya kalau kalian nonton Potato Jet juga ada perbedaan. Kalau ini kan tinggal ngadepin depan, terus kalian mau normal lagi ngadepin belakang gitu kan. Kalau kalian mau cabut baru tinggal cabut. Sedangkan kalau si DJI ini harus, kalau kalian mau ngadepin belakang layarnya harus cabut gitu. Prosesnya agak lebih panjang gitu. Cuman ya gue sih masih cukup excited sih karena by design sejujurnya lebih menarik karena kalian lihat deh, nggak tahu deh kelihatan nggak di kamera, dia tuh agak transparan gitu, kayak bahasa desainnya DJI belakangan dengan DJI mic mereka gitu. Kalian bisa lihat komponen di sisi belakangnya, ini magnetnya juga kelihatan di sini, ini baterainya bahkan kelihatan tuh di sini. Jadi menurut gue desain yang menarik dan ya nanti kita lihat aja. Kualitas gambar gue belum tahu ya. Gue cukup suka karena di sini ada D-Lock M. Balik lagi karena ada LUT kita, dia bisa punya warna kayak kamera mirrorless di D-Lock M-nya. Sedangkan di sini locknya tuh nggak sama, locknya nggak sama sama yang ditawarkan DJI. Cuma kemarin waktu kita ngetesnya 360 kan agak panjang ya kalau kita dikasih LUT lagi gitu. Sedangkan di sini kan workflow-nya mirip dengan kamera normal. Kita tinggal tambahin LUT ketika di NLE atau di software editing kita itu harusnya jauh lebih oke gitu untuk workflow menggunakan D-Lock M. Tapi ya paling itu aja sih sedikit impression-nya. Sedikit ngasih gambaran aja ke kalian. Silahkan tunggu reviewnya karena gini, memang agak repot ya. Ini aja kita belum review gitu, dan ya banyak hal yang pengen kita coba-coba, banyak produk yang pengen kita explore juga. Ini juga kalau kalian nyadar, nah ini juga gue excited banget nih buat nyoba nih ProRes Open Gate. Cuma ternyata ProResnya ini harus eksternal sekarang, nggak bisa internal, jadi agak disayangkan. Nggak bisa dong, karena kan kecepatan. Kalah ya? Iya, kecepatan. Kalau pakai Snapsys dengan SD card tuh ya paling mentok-mentok 4K 120-nya aja. Oh sorry, 4K 120 tapi itu pun pakai HEVC karena bitrate-nya kecepatannya masih cukup pakai Snapsys. Sedangkan kalau untuk ProRes Open Gate kayaknya harus pakai SSD gitu. Jadi ya, mari kita lihat lah nanti. Tapi ya itu gue bakal explore juga di sini. Ini juga seru banget. Ada Apple Lock 2 juga dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ya silahkan kalian tunggu. Paling itu aja sih sedikit pembahasan kita unboxing dan first impression dari DJI Osmo Nano ini. Ya ini adalah kamera yang cukup seru dan kalau disimpan lihat deh, jadi jauh lebih gede ya. Ya kan? Ya kan? Kayak kurang kecil gitu. Memang dia lebih gede sih dari ekspektasi gue, cuman ya. Oke, paling itu aja. Sama ini lingkaran ininya. Gue pengen ini. Banyak yang kayak nih, lihat deh lingkaran si lensanya gedean ini jauh kan. Padahal sensornya gedean ini sedikit gitu. Cuman ya lingkaran lensanya gedean ini jauh. Atau karena efek casing doang kan. Jadi ragu. Gimana lagi nih bukanya? Enggak sih, emang lebih gede sih. Gitu. Jadi ya lumayan oke lah si Ultra ini. Nanti kita tes. Ska sih udah punya footage, mungkin reviewnya coba ya Ska. Kita agak kejar ya, karena kemarin Ska nyobain Xiaomi di Sumba bawa ini buat footage dia lagi motretnya. Jadi nanti kita lihat bareng-bareng. Sedangkan yang ini ya silahkan ditunggu dulu gitu ya. Dan nanti mungkin bakal kita versus. Udah itu aja lah, banyak ngomong gua. Oh ya sama mungkin gua berbaik hati ngasih tahu ini aja.
kalau kalian mau belajar videografi model gitu ya, silahkan join kelasnya Faim Ahmad di satsetshoot.com. Kok nggak salah, sama ada kode voucher yang ya silakan kalian ketik sendiri kalau buat dapat diskon tambahan. Ini video di endingnya kayak slow banget gitu ya, tapi ya udahlah, ini unboxing doang. Oke, itu aja, semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.